wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Widiastuti. Saya mengajar mata pelajaran kimia di SMK Karyaguna II Bekasi, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023, program studi kimia di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 201502721151 dan nomor mahasiswa 2006230020. Hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Karyaguna II Bekasi. Berikut video praktek pembelajaran saya. Mohon saran dan masukan untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sudah sarapan semua? Sudah. Ya, sudah pada mandi? Sudah. Ada yang belum? Oke, baik. Untuk mempermudah supaya belajar kita lancar, ya, supaya belajar kita lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen terlebih dahulu ya. Aldo, Aulia, Farunisa, Bintang, Diva. Supaya kalian biar tambah semangat belajarnya, ya kan? Biar tambah fresh, otak bisa encer buat belajar, biar bisa jernih pemikirannya. Kita seperti biasa explain dulu. Terima kasih. Mau nggak? Mau. Ya, silakan berdiri. Explain-nya saya kan ada dua, ya nggak? Mau yang mana nih? Yang jari, yang mana nih? Yang jari. Oke, yang jari. Masih ingat ya, jari 1, 2, 3, mulai. Tepuk jari 1, tutut, tepuk jari 2, wawan, tepuk jari 3, gagak, tepuk jari 4, tepuk jari 5, bertepuk semua. Duduk yang rapi dan mulai belajar. Tepuk jari 1, tutut, tepuk jari 2, wawan, tepuk jari 3, gagak, tepuk jari 4, tepuk jari 5, bertepuk semua. Duduk yang rapi dan mulai belajar. Duduk yang rapi dan mulai belajar.
dan sekarang silakan buku kimianya dikeluarkan. Ayo, siapa ada yang nggak mau bukunya? Buku dikeluarkan buku. Bawa semua ya, aman ya. Kalau nggak bawa silakan olahraga nih. Oke, nah sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya, saya ingin melihat ke kalian atau ingin tahu apakah kalian masih ingat dengan materi yang minggu kemarin. Materi yang minggu kemarin tentang apa? Materi. Oke, tentang materi. Materinya ada beberapa bagian-bagiannya. Ya enggak, ada beberapa contoh-contohnya. Nah, materi. Apa sih yang dimaksud dengan materi itu? Saya, Bu. Ya, Bintang, silakan. Apa? Materi adalah segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Oke, itu adalah pengertian dari Materi. Segala sesuatu yang menempati ruang dan dia mempunyai massa. Kita semua adalah termasuk materi. Ya enggak, jadi mempunyai massa. Nah, dari pengertian materi sini mempunyai contoh. Ada contohnya. Contoh materi apa? Ya, Rifki, silahkan. Untuk contoh materi ada 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Kalau contoh yang padat itu batu, kalau yang cair itu air, kalau yang gas itu oksigen. Oke, itu adalah dari contoh-contoh dari materi sendiri. Oke, masih buku ada kan contoh materinya seperti apa? Nah, dari materi ada contohnya. Materi masih dibagi menjadi berapa? 3. Ada yang pertama? Zat tunggal, unsur, dan senyawa. Saya pengen tahu apakah masih ingat pengertian dari zat tunggal? Ya, Rido. Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari suatu materi yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih kecil dan sederhana. Oke, itu dari pengertian apa? Terus zat tunggal apa? Unsur. Sekarang dari unsur pengertiannya apa? Bu, Ya, Niko. unsur adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan lagi melalui reaksi kimia biasa. Oke, itu ada pengertian dari apa? Unsur. Terus setelah zat tunggal, unsur, terus sekarang senyawa. Sama dengan pengertian senyawa. Ya, Selina. Senyawa merupakan gabungan dari beberapa jenis unsur yang berbeda dan saling berkaitan dalam reaksi kimia dan massa tetap dan tertentu. Oke, berapa tadi itu? Senyawa. Oke, nah itu tadi adalah pengertian atau zat, ada unsur, ada zat tunggal, dan ada senyawa. Oke, masih ingat ya berarti ya? Pelajaran materi yang minggu kemarin ya. Iya. Nah, untuk materi sehari ini adalah tentang apa? Perubahan materi. Perubahan materi. Kemarin ada tentang materi, sekarang ada perubahannya. Ya. Nah, dari perubahan materi di sini, dari perubahan materi saya nih ada namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, jadi kita belajar harus ada tujuannya. Kemana dan mau ngapain kita, ya kan? Kita punya tujuannya. Nah, di sini dalam tujuan pembelajaran sekarang hari ini adalah dari perubahan materi adalah tentang melalui pengamatan, percobaan, peserta didik dapat menyusun definisi perubahan fisika dan perubahan kimia menggunakan kata-kata sendiri dengan benar. Terus yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat membedakan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat. Jadi kamu bisa membedakan mana perubahan fisika, mana perubahan kimia. Otomatis sama perubahan pasti ada namanya apa lagi? Sifat. Sifat itu pasti ada sifat kimia, sifat fisika. Oke, jadi dalam tujuan pembelajaran kalian menganalisis, kalian mendefinisikan apa yang dimaksud dengan perubahan-perubahan itu. Paham ya? Sampai sini ada yang belum paham?
Oke, paham ya? Itu adalah tujuan dari pembelajaran. Terus yang kedua, yang berikutnya adalah tentang pendahuluan yang di sini. Mari sama-sama kita melihat video. Ya, saya udah punya video nih tentang mengenai perubahan materi dan perubahan fisika. Tolong kalian simak dari video itu, nanti akan saya ambil pertanyaan-pertanyaan dari video tersebut. Sebentar ya. Oh ya, nih. Sudah kelihatan? Selamat datang di channel Guru IPA. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana benda-benda dapat mengalami perubahan. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama ialah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kita perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis atau densitas. Sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Apa bedanya air biasa dan es? Ya, ada? Es dengan air sama rasanya. Yang berbeda adalah kalau es bentuknya beku dan dingin, tapi air cair dan tidak dingin. Oke. Bedanya ya, kalau air biasa dan es bisa ada bedanya. Beku sama air ya, biasanya kan kalau itu nggak bisa dipegang ya. Dan bedanya yang kalau es yang beku pasti dingin, kalau air biasa. Dan rasanya masih sama, nggak ada rasa manis, nggak ada rasa asin. Kecuali kalau kamu air dikasih gula pasti akan manis, ya. Kasih garam pasti akan asin, gitu ya. Nah, selain dari pertanyaan dari permasalahannya tadi, ada beberapa tentang perubahan-perubahannya, tentang sifat-sifatnya. Nah, saya mau tahu nih, benar nggak kalian sudah menyimak nih, ya? Apa sih perubahan selain dari kayu atau es? Tapi ada perubahan-perubahan. Ada perubahan apa aja? Kimia, fisika. Terus apa lagi? Sifat kimia. Pertanyaan saya, siapa yang bisa menjawab? Perubahan kimia, pengertiannya apa? Ya, Fauzan? Perubahan kimia adalah zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Itu pengertian apa? Kimia. Berarti kalau kimia itu adalah bisa menghasilkan zat baru atau tidak menghasilkan zat baru? Kalau kimia menghasilkan zat baru. Nah, itu adalah pengertian dari perubahan kimia. Terus perubahan fisika.
Ya, Aldo. Perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Apa? Perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Oke, perubahan yang tidak disertai dengan zat baru itu adalah perubahan fisika. Nah, dari perubahan sekarang masuk ke sifat. Sifat ada dua juga, ada sifat apa? Fisika. Sifat kimia apa? Pengertian dari sifat kimia? Ya, Suci, silakan. Sifat kimia bersifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut berarti secara kimia. Oke, itu adalah sifat Kimia. kimia. Terus kalau sifat fisikanya? Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan lanjut, dengan keadaan fisik selanjutnya. Oke, ada sifat Fisika. ada lagi apa lagi? Contoh perubahan. Oke, contoh perubahan kimia apa? Ya, ini Contoh perubahan kimia ada dua. Yang pertama itu kayu yang dibakar dan yang kedua perkaratan besi. oke, kayu yang dibakar karena besi. Itu adalah contoh kimia. Kalau contoh fisika, ibu ya Indri, menguap, menyubrin, membeku. Menguap, menyubrin dan membeku. Oke, itu adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Saya paham ya sampai sini? Paham. Apa yang belum paham? Udah ya? Oke. Nah, kita buktikan semua itu dengan eksperimen. Ya. Dimana di sini ada apa namanya yang akan kita eksperimen, ada beberapa ada sampel cuka, ada sampel nyamuk, ada lilin, ya. Kita eksperimenkan, kita buktikan dengan semua itu. Nah, sekarang masuk ke praktikum dan perubahan materinya yang tadi saya sampaikan tadi, ya. Kalau dalam contoh tadi adalah memakai kayu dan kertas misalnya. Tapi saya tidak memakai kayu, tidak memakai kertas, tapi saya memakai obat. Ya. Silakan nanti kalian membentuk kelompok yang sudah kalian tentukan ke saya, apa yang sudah kalian tentukan kemarin. Terus ini ada balon, ya, untuk eksperimen. Sini ada botol. Terus ini ada soda kuenya. Ya, di sini ada sendok dan sini ada korek api untuk membakar ini. Ya, silakan berbentuk kelompoknya nanti perwakilan aja. 2 orang masuk aja ada juga. Nah, di sini tidak ada es, bantu yang makannya. Oke, silakan. Bentuk kelompoknya masing-masing. Ya, bukunya silakan diatur. Tolong perhatikan dulu semuanya. Di dalam LKPD ini ada nama-nama kelompok kalian. Kalau nanti ditulis nama-nama kelompoknya, siapa aja kelompoknya, ya. Terus kedua, kalian amati dulu. Ini ada petunjuk-petunjuk penggunaan LKPD-nya, ya. Terus kedua, berikutnya adalah pencapaian ini. Tujuan pembelajaran, PP-nya dan tujuan pembelajaran kamu simak. Terus kalian orientasi masalah itu alat-alatnya apa aja, ya, dicek lagi alat-alatnya sudah ada lengkap buat praktikumnya. Terus nanti baru kalian isi LKPD jalannya. Paham ya? Nah, setelah isi di sini ada menganalisis dan mengevaluasi pertanyaan-pertanyaannya dan kesimpulan. Nanti dipresentasikan. Nanti setelah selesai
kembali lagi ke tempat semula, saya akan membagikan spot nya. Soal lagi ada dan refleksinya, ya. Awas ya, apinya ya, kamu jaga. Yuk kita perwakilan dulu kelompoknya dari Rido dan Ani dulu. Yuk silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami berkelompok 5 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang perubahan materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia. Nama saya Aldo. Nama saya Nicholas. Nama saya Indri. Nama saya Nova. Pendidikan masalahnya akan dijelaskan oleh Aldo. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum yang pertama es batu, yang kedua korek api, yang ketiga lilin, yang keempat obat yang bakar, yang ketiga baking soda, yang kelima asam cuka, yang ketujuh botol, yang kedelapan balon, yang kesembilan semangkuk kecil, yang 10 carang gelas, yang 11 sendok. Cara kerja yang pertama siapkan alat dan bahan, yang kedua percobaan 1, letakkan batu es di dalam mangkok kecil dan amatilah setelah beberapa saat. Yang ketiga percobaan kedua, nyalakan lilin diletakkan di dalam mangkok kecil dan amatilah setelah beberapa saat. Percobaan keempat, percobaan ketiga, obat nyamuk bakar dibakar, kemudian amatilah setelah beberapa saat. Yang kelima, percobaan keempat, tuangkan cuka ke dalam botol kira-kira 50 ml, kemudian masukkan baking soda ke dalam balon kira-kira 2 sendok. Tutup botol dengan menggunakan balon, campurkan baking soda dengan cuka, kemudian amatilah perubahannya. Hasil pengamatan kami yang pertama, letakkan es batu dalam mangkok. Ciri-ciri perubahannya itu ada es batu yang wujudnya padat, didiamkan, berubah menjadi cair. Jenis perubahannya adalah fisika. Yang kedua, pengamatan kita adalah menyalakan lilin. Ciri-ciri perubahannya itu lilin meleleh, yang semula dari zat padat berubah ke zat cair. Jenis perubahannya sama juga, fisika. Yang ketiga ada obat nyamuk bakar. Ciri-ciri perubahannya, obat nyamuk yang dibakar membentuk zat baru yaitu abu. Jenis perubahannya kimia. Yang terakhir ada cuka yang dicampurkan dengan soda kue. Ciri-ciri perubahannya itu botol yang dimasukkan dengan cuka dan dicampurkan dengan soda kue menghasilkan zat. Jenis perubahannya itu kimia. Menganalisis dan mengevaluasi. Yang pertama, berdasarkan pengamatan yang dilakukan maka bisa disebutkan perubahan fisika adalah yang pertama, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Dan perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat membentuk zat baru. Selanjutnya akan dibagikan oleh Indri. Berikan contoh lain yang Anda temui dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama, contoh perubahan fisika, yang pertama ada memecahkan gelas, yang kedua ada mengiris roti, dan yang ketiga ada memotong pizza. Dan contoh perubahan kimia, yang pertama ada kayu terbakar, yang kedua besi berkarat, dan yang ketiga nasi yang basi. Yang ketiga yaitu berdasarkan pengamatan yang dilakukan, sebutkan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Jawabannya yaitu ciri-ciri perubahan fisika ada 4. Yang pertama tidak terbentuk zat baru, yang kedua dapat kembali ke bentuk semula atau reversible, yang ketiga sifat fisik zat yang telah berubah, yang keempat tidak terjadi reaksi kimia. Ciri-ciri perubahan kimia ada 4 juga. Yang pertama perubahan warna, perubahan suhu, pembentukan gas, dan terbentuk zat baru. Sekian praktikum kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, semua. Jadi kalian bisa mengamati dari perubahan dan bisa membedakan mana kalau mereka
bisa membedakan mana perubahan kimia dan perubahan fisika. Sekarang balon dicampur dengan cuka dan apa namanya? Baking soda. Di lembar ini isinya apa? Gas. Ya, dia akan terjadi balonnya menguap. Terus tadi ada es batu, ya kan? Kalian amati dengan berapa menit dia lama-lama mencair. Terus ada lilin, ya enggak? Lilin yang kalian amati dengan berapa menit sudah meleleh. Jadi kalau lilin tadi apa? Perubahan apa? Nah, kalau obat nyamuk dibakar dengan kamu amati berapa menit, dia lama-lama kan habis kan, dan menjadi apa? Abu, ya enggak? Abu warna hitam. Jadi dia apa namanya? Perubahan apa? Kimia. Apa? Kimia. Berarti dia karena percobaan tadi, empat eksperimen kan bisa menyimpulkan, ya. Kalian bisa menyimpulkan yang ada yang kamu amati. Kalau perwakilan per kelompok nanti membacakan kesimpulannya. Jangan dari hasil itu kesimpulannya sudah baru. Oke. Dimulai dari kelompok yang ini membacakan kesimpulannya. Berdiri. Dan tadi siapa yang membaca tadi? Ya, Rin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisla Fienda Putri dari perwakilan kelompok 3 ingin menyampaikan kesimpulan dari hasil praktikum yang telah kami lakukan. Hasil dari pengamatan praktikum, kami dapat mengetahui dan membedakan antara perubahan fisika dan kimia maupun sifat-sifat fisika dan kimia. Bahwasanya perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru dan perubahan kimia dapat menghasilkan zat baru. Dan kita juga dapat mengetahui ternyata contoh-contoh perubahan fisika dan kimia seringkali kita temui di kehidupan sehari-hari yang seringkali kita lakukan. Contohnya seperti makanan yang sudah basi. Sekian kesimpulan hasil praktikum dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompoknya tadi Bintang. Silakan baca kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kesimpulan dari kelompok 1 yaitu kelompok saya, yaitu lilin yang meleleh merupakan perubahan fisika karena berubah wujud. Es yang mencair di dalam suhu ruang termasuk perubahan fisika karena perubahan wujud dari fase padat ke cair. Dan obat nyamuk merupakan perubahan kimia karena menghasilkan zat baru dari hasil pembakarannya yaitu abu. Kemudian soda kue dicampur dengan asam cuka merupakan perubahan kimia karena membentuk zat baru yaitu munculnya gas perubahan suhu. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru, dan perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat. Bentuk dan ukuran zat yang kemudian menghasilkan sebuah zat baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah post test dan ada refleksi. Saya silahkan, saya kasih waktu 5 menit untuk proses dan refleksi. Tolong sekarang kembali lagi ke tempat duduknya kalian masing-masing. Kamu segera di biasa oleh Sudah, sekarang yang refleksi. Sudah semuanya, alhamdulillah. Materi, nah untuk post-test sudah. Materi pelajaran untuk minggu depan adalah tentang zat dan perubahannya. Oke, untuk materi sekarang kalian sudah finish dan selesai, yaitu tentang perubahan materi. Jadi minggu depan kalian tinggal mempelajari
yaitu zat dan zat-zatnya. Oke, mungkin ada eksperimen lagi, nanti kita lihat eksperimen seperti apa. Oke, saya menutup sebelum untuk meriliskan pikiran lagi, gimana kalau ada apa? Salur banget ya. Oke, untuk mereka tenaga, ada pikiran, dan ada semuanya nih. Ya, dipimpin dari siapa? Fauzan. Jajan. Biar saja. Berdiri dong. Fauzan aja kan saya berdiri. Fauzan yang berdiri. Ayo. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Tepuk salut. Oke ya. Terima kasih kayaknya sudah untuk pelajaran hari ini kita tutup dengan membaca Yuk kita berdoa dulu sebelum kita persiapan untuk pulang. Nanti jangan lupa untuk diberes-beresin ya. Ya Bu. Ya silahkan Ibu Mindo. Siap. Belum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pulang ke rumah masing-masing.